Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutasya Rizky Yelwani. Kali ini saya akan membawa teman-teman semua untuk mempelajari pengetahuan tentang dasar negara kita, Pancasila. Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermula dari BPU PKI yang diketuai oleh Dr. Radjitman Widyoningrat. Sidang pertama BPU PKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 asas negara yang disebut dengan Pancasila. Hari lahir Pancasila berbeda dengan hari kesaktian Pancasila. Hari Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, sedangkan Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober. Hari itu berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada 30 September 1965. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Pancasila disebut sebagai ideologi negara karena Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang sesuai terdapat pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsinya ada 3. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Dan yang ketiga, memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas negara. Ideologi terbagi 2, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ayo, ada yang tahu nggak apa sih ideologi tertutup dan ideologi terbuka? Ideologi tertutup adalah ideologi yang tidak hanya menentukan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga hal-hal yang bersifat operasional. Contohnya, dengan negara komunis, ciri-cirinya kebenaran tidak bersumber dari masyarakat, melainkan pikiran elit yang dipropagandakan pada masyarakat. Sedangkan ideologi terbuka adalah ideologi yang berisi tentang orientasi dasar yang sesuai dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang pada masyarakat dan bersifat inklusif. Ada 3 dimensi ideologi terbuka. Yang pertama, dimensi idealisme, yaitu cita-cita yang dicapai dalam bermasyarakat. Yang kedua, dimensi realitas, yaitu nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang pada masyarakat. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu yang memiliki arti demokratis. Ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, bersumber dari ide atau gagasan yang ingin diwujudkan masyarakat. Yang kedua, terbuka pada perubahan dari luar tanpa menghilangkan ciri khas atau ide gagasan tersebut. Yang ketiga, berisi tuntunan dasar. Ciri-ciri ini berkaitan dengan kelima sila yang terkandung pada Pancasila yang bersumber dari ide atau gagasan dan nilai yang berkembang pada masyarakat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, kita masuk pada landasan pendidikan Pancasila. Ada beberapa landasan yang memiliki beberapa alasan. Landasan Pancasila ada 4. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan historis. Ketiga, landasan kultural. Dan yang keempat, landasan yuridis. 1. Landasan filosofis.
Alasan fungsionalnya adalah untuk dapat menggunakan fungsi praktis Pancasila, yaitu menjadikan pedoman bertindak dan mengambil langkah komplit dalam hidupnya. Yang kedua, landasan historis. Alasan fungsionalnya berdasarkan pemahaman yang benar atas sejarah kebangsaan Indonesia yang menggunakan pemahaman untuk menunjukkan bahwa Pancasila memang sumber kehidupan dan budaya Indonesia. Yang ketiga, landasan kultural. Alasan fungsionalnya adalah dapat menempatkan diri dari komunikasi dan bekerja sama dengan orang lain sesuai dengan kebudayaan bangsanya berdasarkan Pancasila, dan dapat mengapresiasikan hasil karya budaya dalam hal keberanian, keindahan atau kebaikan, dapat dipertanggungjawabkan pada Pancasila. Dan yang keempat, landasan yuridis. Alasan fungsionalnya dapat menerangkan bahwa Pancasila secara hukum memang harus dipahami dan dihayati, terutama para pelaksanaan kekuasaan negara dan orang terpelajarnya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya video pembelajaran yang saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil banyak faedah dan tahu seberapa pentingnya Pancasila di dalam kehidupan. Apalagi nih, untuk kita yang menjadi harapan bangsa yang akan datang. Syukran liihtimamikun. Saya Mutasya Rizky Yalwani, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Sofianita SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.